warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengorganisasian pusat studi dakwah. Apa sih itu pengorganisasian? Pengorganisasian itu adalah keseluruhan proses pengelompokan individu, sumber daya, tugas, tanggung jawab, dan wewenang sedemikian rupa sehingga terbentuk sebuah organisasi yang dapat berfungsi sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi ini menunjukkan bahwa pengorganisasian adalah langkah awal dalam pelaksanaan rencana yang telah direncanakan sebelumnya. Oleh karena itu, sangat logis jika pengorganisasian ini dalam suatu kegiatan akan menghasilkan sebuah organisasi yang mampu beroperasi sebagai kesatuan yang kokoh. Selain itu, pengorganisasian juga diartikan sebagai pemerincian kegiatan-kegiatan dakwah menjadi tugas-tugas terperinci yang akan memudahkan pendistribusian tugas-tugas tersebut pada para pelaksana. Pendistribusian ini, tugas-tugas dakwah ini kepada masing-masing pelaksana menyebabkan mereka mengetahui dengan tepat sumbangan apakah yang harus diberikan dalam rangka penyelenggaraan dakwah itu. Nah, kejelasan masing-masing terhadap tugas pekerjaan yang harus dilakukan dapatlah meminimalisir timbulnya salah pengertian, kekacauan, duplikasi, kekosongan, atau vakum, dan lain sebagainya. Dengan pengorganisasian kegiatan dakwah yang baik, pemilihan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut menjadi lebih mudah. Begitu juga dengan alat atau sarana yang dibutuhkan. Adapun sekarang saya sebutkan bentuk-bentuk organisasi pusat studi dakwah. Yang pertama itu spesialis kerja manajemen. Spesialis kerja diartikan sebagai tingkat kemampuan seseorang dalam melakukan pekerjaan yang ditekuninya, dan tugas-tugas organisasi dibagi menjadi pekerjaan-pekerjaan terpisah atau pembagian kerja. Yang kedua, itu ada departementalisasi dakwah, mengelompokkan berbagai pekerjaan yang telah diklasifikasikan sesuai spesialisasi tersebut. Unit pekerjaan perlu dibagi menjadi kelompok-kelompok kerja yang kemudian dirinci ke dalam subcabang yang bisa dikerjakan. Yang ketiga itu ada rantai komando. Rantai komando itu adalah sebuah garis wewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkat atas organisasi terus sampai pada tingkat paling bawah dan menjelaskan hasil kerja dakwah ke departemenan masing-masing. Yang keempat, rentang kendali. Dalam rentang kendali ini, organisasi dakwah merujuk pada jumlah staf yang dapat diawasi secara efektif oleh seorang manajer. Dan manajer tingkat atas mengawasi lebih sedikit staf dibandingkan manajer menengah karena mereka menangani masalah yang lebih kompleks. Terus yang kelima, ada sentralisasi dan desentralisasi. Dalam hal pengambilan keputusan, pusat studi dakwah dapat menerapkan sentralisasi, di mana keputusan dibuat di tingkat atas untuk masalah strategis, atau desentralisasi yang memungkinkan keputusan cepat diambil di tingkat bawah untuk masalah operasional. Terus yang keenam itu ada formalisasi. Dakwah menekankan pengaturan pekerjaan melalui aturan formal, prosedur, dan deskripsi tugas yang jelas untuk memastikan konsistensi, meski tetap membutuhkan fleksibilitas untuk mendukung inovasi. Nah, dengan memahami bentuk-bentuk organisasi yang tadi saya sebutkan itu, pusat studi dakwah dapat mengoptimalkan struktur organisasinya untuk mencapai tujuan dakwah secara efektif dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan kelembagaan secara efisien. Selain itu juga, pengorganisasian dalam lembaga pusat studi dakwah memiliki beberapa fungsi utama, yaitu fungsi yang pertama itu strukturalitas atau strukturalisasi, melibatkan penyusunan struktur kepegawaian yang menempatkan individu berbakat sesuai peran mereka dalam organisasi dengan struktur hierarkis seperti kepala sekolah, guru, dan staf lainnya. Fungsi hubungan berfokus pada membangun hubungan eksternal dengan menetapkan tugas,
hak dan tanggung jawab setiap anggota untuk mencapai tujuan pendidikan. Selain itu, lembaga pendidikan juga menjalankan fungsi integritasnya, yaitu sebagai alat untuk menyatukan upaya dan kegiatan dalam kerangka kerjasama guna mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Nah, sekarang saya bakal sebutkan susunan dari struktur organisasi. Yang pertama itu direktur, yang memimpin dan mengelola seluruh kegiatan pusat studi, bertanggung jawab atas visi misi dan pengembangan strategis. Yang kedua ada divisi penelitian dakwah. Definisi penelitian dakwah itu fokus pada kajian akademik dan penelitian dakwah. Nah, tim ini itu terdiri dari peneliti yang mengeksplorasi isu-isu dakwah kontemporer, strategi penyampaian pesan dan dampaknya terhadap masyarakat. Terus yang ketiga itu divisi pengembangan program, bertugas menyusun dan mengimplementasikan program-program dakwah yang telah dikaji oleh tim peneliti. Misalnya program pelatihan dari program pelatihan dai, kursus dakwah digital, dan seminar dakwah tematik. Selanjutnya ada divisi pelatihan dan pengabdian masyarakat. Nah, mengelola pelatihan bagi para dai dan tenaga dakwah serta menjalin hubungan dalam masyarakat lokal, termasuk memfasilitasi kegiatan pengabdian di daerah terpencil atau terpinggirkan. Dan yang terakhir ada divisi evaluasi dan monitoring, itu bertanggung jawab memantau aktivitas program dakwah yang dijalankan dan memberikan masukan untuk perbaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.